Sempat viral kemarin ini, Bro selalu naik transportasi umum. Karena ya itu dia, transportasi umum kita sudah jauh lebih baik daripada 10-20 tahun lalu, 30 tahun lalu zaman Setuju. masih kita SMA. Adrian Maulana, Kini Kere, kemana-mana terlihat pakai transportasi publik gitu kan. Masyarakat mungkin yang terkaget-kaget ya dengan kehadiran kita sebut aja Danantara ya. Saya Tapi gue termasuk tuh juga tadi udah takut waktu masuk karena Kenapa? indeks saham tuh turun 2,5%. Gue tuh takut Iya. lu bad mood gitu, Bro. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah punya makna, setiap kisah punya hikmah. Hari ini Bro Adrian Maulana is in the house. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, syukurillah. Sehat walafiat, Bro Sandi. Sehat walafiat. Bro gimana? Alhamdulillah juga sehat walafiat dan badan semakin fit dan semakin bugar nih kelihatannya. Ya kan terinspirasi dari senior kita, hobi lari, dulu nge-gym, apa aja. Pokoknya kita yang bisa mendukung kesehatan pasti kita lakuin sih. Saya dalam perjalanan ke sini sempat tukar-tukar pesan sama Michael Coyadi. Choi. Oh, my ex-boss ya. Dia say hi Oh, ke iya. Bro Adrian dan katanya pernah lama berkolaborasi sama Bro Mike. Kita main golf, sering main golf bareng. Dan sekarang aku kan banyak waktu untuk balik ke dunia usaha, industri perdagangan. Jadi banyak interaksi sama beliau sih. Tapi kan teman sekarang kan udah ada amanah baru gitu, nggak ikut mensupport. Oh, my partner, mitra saya, sahabat PL juga. Iya. PL bro, dapat kepercayaan dari Pak Prabowo. Wah, luar biasa itu. $900 miliar bro. Wow, 14.000 kuadriliun. Atau 14 kuadriliun, berarti 14 ribuan triliun ya bro. Itu angkanya gimana ya bro? Paling gampang sih $900 miliar. 900 miliar US dollar. Itu nolnya kita hilangin. Dan ini sovereign wealth fund konon kabarnya top 5 in the world ya. Bersaing sama Norwegia, sama beberapa negara-negara Timur Tengah. Norges, ya CIC gitu ya, hopefully lah. Tapi memang banyak masyarakat mungkin yang terkaget-kaget ya dengan kehadiran kita sebut aja Danantara ya. Tapi ya mungkin sosialisasinya yang perlu lebih gencar, terus lebih transparan ya supaya publik kemudian investors baik domestik maupun yang di luar juga benar-benar ya diberikan pemahaman ini sebenarnya apa, karena kan kalau melihat dari track record yang Bro tadi sempat sampaikan itu kan yang bagus-bagusnya, tapi sovereign wealth fund yang lain kan juga ada yang pernah artinya punya bad historical gitu. Iya, seperti itu. Ya tentu kita nggak berharap sampai ke sana gitu, tapi celah itu ada. Mengingat maksudnya memang Indonesia sendiri punya PR gitu kan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ya kita ketahui banyak yang one prestasi ya, kita sebut seperti kayak ada Jiwasraya, ada Asabri, itu kan kemana-mana. Sehingga saya pikir publik, investor juga nggak bisa disudutkan sepenuhnya dengan situasi seperti yang saat ini ada. Ya tanggung jawabnya kita bersama lah. Tapi saya pikir kita harus positive thinking, kita harus support karena once ini berhasil, saya pikir ini adalah game changer sih sebenarnya buat kita gitu. Ya kapan lagi, kalau dulu kan mungkin kita tahu bahwa setiap pemasukan negara dari BUMN yang kita sebut ya, terutama BUMN yang menguntungkan, ya dividennya kan dipakai untuk apa? Untuk belanja negara, ya untuk kementerian, lembaga, yang notabene-nya sekarang justru malah diefisiensikan oleh Pak Prabowo kan sebagai modal dasar awal untuk pengelolaan Danantara, which is good, karena bisa langsung diinvestasikan. Ya sekarang ya tadi aset-asetnya nggak hanya dikonsolidasikan, tapi dikelola. Ya harapannya benar seperti yang memang apa yang dicanangkan untuk yang orientasinya lebih ke perbaikan ekonomi kita di masa depan, energi terbarukan, ketahanan pangan, hilirisasi, sehingga ya kita nggak terlalu bergantung lagi nih
dari ya pihak-pihak asing, hopefully ya. Jadi kita bisa lebih mandiri, ya lebih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri perlahan-lahan. Ya kita doain aja, ya. Setuju Insya nggak sih Allah, bro? Insya Allah. setuju banget. Dan aku sih husnuzon, konsepnya, detailnya nanti tentunya teman-teman di industri keuangan investasi yang bisa membantu komunikasi dan membangun narasi yang positif ya. Ya. Tapi kalau saya lihat dari sosoknya nih Rosan ya. Rosan ini kan sahabat saya dari kecil. Satu Dan kelas lagi. Satu kelas sebangku 3 tahun. Beliau pekerja keras. Beliau juga, kita waktu dulu di PL tuh panggilnya si Untung. Karena padahal nggak tahu dia bakal jadi seorang pengelola investasi ya, tapi dia tuh untung aja gitu loh. Mujur orangnya, mujur banget gitu. Kalau ulangan hasilnya bagus, walaupun nggak pernah belajar gitu. Susah dijelaskan dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata, dengan metodologi pembelajaran gitu. Berarti kan dia beruntung gitu orangnya, dan street smart. Sangat pinternya itu bukan pinter teori, tapi pinter lapangan gitu loh. Jadi ya saya berdoa aja karena dia sekarang diberi amanah yang sangat luar biasa, dan kita semua sekeluarga, terus teman-teman PL angkatan kita 87 sangat bangga ya, dan ingin melihat dia sukses, dan kepercayaan Pak Prabowo dan kepercayaan negara, bangsa dan negara yang berikan ke pundak dia itu bisa dia laksanakan. Amin. Saya tapi gue tuh tadi udah takut waktu masuk, karena kenapa? Indeks saham tuh turun 2,5%. Gue tuh takut lu bad mood gitu. Karena gue lihat postingan lu tuh, lagunya apa ya gitu. Itu gue ngakak asli. Itu beberapa hari sebelumnya juga turun 1%. Tapi ini 2,5%, gue nggak ngerti lagi nih lagunya apa, bro. Yang kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Ya tapi ngomong lagu apa itu, gue jadi penasaran ya. Ya apalah arti sebuah lagu, tapi ya memang yang terpenting kita harus selalu alert sih ya dengan situasi yang ada. Ya kebetulan karena aku belasan tahun di market ya, sebagai praktisi ngamatin perkembangan, sebenarnya sudah terlihat dari 3,5 bulan lalu. Jadi setelah dari akhir Oktober saya melihat sebenarnya market ini sudah nggak favor ke Indonesia. Udah terlihat tuh asing udah mulai keluar pelan-pelan. Net sell terus ya. Net sell terus sampai sekarang udah di atas 50-an triliun ya, dari awal tahun, dari highest-nya lah. Padahal kemarin itu kan kita pernah mencapai di 7.600-an IHSG di September 2024, dan sekarang hari ini 6.500 gitu. Dan ya kita memang menunggu juga sih ada kebijakan atau gebrakan apa dari pemerintah untuk menenangkan pasar gitu. Yang kemarin tanggal 24 Februari setelah diluncurkan, dan antara publik termasuk saya kemarin tuh berharap ini bisa ada satu katalis positif gitu ya kan, karena dengan yang tadi kita sempat bahas di awal, konsolidasi BUMN terutama 7 dari 5 dari 7 itu kan rata-rata adalah emiten gitu yang memang bisa dibeli sahamnya. Emiten yang besar banget. Iya, BRI, Mandiri, BNI, Telkom ya, mungkin Main ID ya, dengan ya Inco kalau nggak salah fail ya di dalamnya gitu. Harusnya positif. Tapi kemudian ya kalau kita bicara market itu nggak melulu kita bicara fundamental, technical, tapi juga mostly karena sentimen. Ya sentimen ini kan memang butuh, tadi kata Bro Sandi, mungkin ada komunikasi yang baik ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah persepsi di masyarakat juga yang positif, di para pelaku usaha, para investors, baik itu yang long term terutama juga yang retail, karena sekarang terlihat ya retail udah jadi mendominasi. Tapi kan seberapa mampu sih gitu loh retail untuk menghadapi derasnya foreign outflow seperti ini. Well, tapi
Kalau saya secara pribadi mungkin sempat lihat saya share di media sosial, alhamdulillah bukan bermaksud bagaimana, ya karena mungkin punya pengalaman di fund manager selama 8 tahun lebih, saya terbiasa memang untuk merealokasi, portofolio gitu. Jadi, saya bilang saya bukan Superman yang bisa selalu tahu besok akan terjadi apa, kita apa, tapi Ini ya udah jadi Warren Buffett ya. tapi setidaknya pada saat kita udah lihat ada situasi yang ini, ya mungkin ada baiknya kita evaluasi portofolio, mungkin kita tempatkan ke instrumen yang jauh lebih moderate to konservatif seperti money market, atau misalnya kita tempatkan di sukuk. Oke lah, memang dia cuma memberikan single digit gitu, tapi jauh lebih secure untuk situasi yang lagi penuh ketidakpastian seperti ini gitu. Dan ya alhamdulillah kalau secara total portofolio ya jadinya masih still positif gitu, karena misalnya memang minus di stocks atau di equities, tapi mungkin karena bobotnya sekarang cuma like 10% gitu from my portfolio, so masih still bagus karena ternyata 80-90%-nya masih di aset yang memberikan positif gitu loh, portfolio Alhamdulillah. manajemen. Alhamdulillah. Terbaik. Enggak lah, ya sedikit sharing aja karena banyak yang DM saya begitu kan, "Ini gimana nih market nih gini apa segala macam," gitu. Ya ini kan sebenarnya sesuatu yang, berulang ya kan, tinggal masanya aja. Kalau 2020 kemarin ya akibat Covid, mungkin waktu 2008, 2009 ya karena subprime mortgage, 2013 karena taper tantrum gitu kan. Ya apapun itu penyebabnya sebenarnya, kembali kepada kita sih gitu loh. Ya. Kita memang mau melawan market gitu, atau memang udah kita ikutin aja market saat ini. Makanya, sorry to say, karena memang saya nggak hidup dari daily trading gitu kan Bro ya. So, saya nggak pernah memaksakan diri gitu. Once artinya market itu nggak, terlalu favor. nyaman untuk kita di sini, kenapa kita harus paksakan diri gitu loh untuk di sana gitu. Kita amatin nih sampai ada waktunya gitu. Saya nggak benci dengan market gitu, tapi market juga nggak akan mengasihani kita. So, artinya maksudnya semua berpulang kepada kita, bagaimana kita mau melakukan yang terbaik buat portofolio kita. Makanya dari awal, sorry banget mungkin buat teman-teman, saya paling nggak nyaman apabila ada yang bilang, "Dri, lu main saham ya?" gitu, atau "Lu karena punya ini segala macam akibat main saham ya?" Saya bilang, "Saya mungkin dulu pernah hilaf gitu." Artinya belajarnya itu karena ya tadi yang very short term, tapi saya tahu itu very spekulatif gitu, dan to be honest, itu nggak memberikan dampak baik untuk portofolio gitu. Mungkin ada satu sisi kita bisa benar, tapi ternyata lebih banyak kita yang salah atau akhirnya kita kalah. Ujung-ujungnya kok kita merasa portofolio kita nggak berkembang atau bahkan malah makin menurun dari waktu ke waktu. Jadi saya tetap ngajak pada teman-teman semua yang tertarik mungkin berinvestasi, ya tadi namanya hakikatnya investasi. Ya udah kita pilih perusahaan yang baik, tidaknya perusahaan yang punya fundamentalnya masih kita bisa andalkan, yang perusahaannya masih bertumbuh, ada progres dari waktu ke waktu, dikelola secara amanah, profesional, kita tahu siapa pemiliknya, terus bagaimana mereka memang ingin mengelola perusahaannya, visinya misal seperti apa, ya kenapa nggak kita invest di perusahaan itu gitu. Saratoga lah salah satu yang terbaik lah. Wih, Turun juga, luar Bro. biasa. Ya turun, tapi kalau kita lihat masih Yang penting banyak bayar harus disyukuri. dividen. Itu dia. Itu salah satu tips tuh dari Bro Sandi. Jadi cari perusahaan yang rajin bagi Oke, dividen. kita jadi Define Your Pahala ini memang di bulan Ramadan kita ingin belajar dari sosok-sosok yang sangat inspiratif seperti Bro Adrian, dan yang paling identik dan sempat viral kemarin ini, Bro selalu naik transportasi umum. Ngomong-ngomong kesini tadi naik transportasi umum ya? Nah, jujur kalau hari ini enggak, karena tadi ada beberapa agenda meeting. Karena ya itu dia, transportasi umum kita sudah jauh lebih baik daripada 10-20 tahun lalu, 30 tahun lalu zaman Setuju. masih kita SMA. Setuju. Tapi memang mungkin belum benar-benar terkonek secara optimal untuk artinya kita benar-benar bisa commute rely on public transportation only gitu. Masih harus di-combine misalnya dari KRL gitu. Kayak misalnya aku sebelumnya kan Gojek. jadi akhirnya turun di Palmerah depan gedung DPR MPR, tapi mau ke kantor ke daerah SCBD gitu. Ojol. Ya harus ojol atau kadang-kadang pakai online car gitu kan. Contoh seperti itu. Atau misalnya karena saya tinggalnya di Tangerang Selatan, dari ke depan kantor udah ada stasiun MRT, naik MRT, tapi ya ujungnya cuma sampai Lebak Lebak Bulus. Bulus. Dari Lebak Bulus sampai ke Bintaro, PR lagi nih. Ya
sambung lagi mobil lagi gitu kan. Jadi ya oke gitu, cukup lumayan terbantu, minimal ada penghematan dari sisi finansial teman-teman. Karena kan itu Bro yang bikin heboh dunia media sosial. Adrian Maulana kini kere kemana-mana terlihat pakai transportasi publik gitu kan. Ya, Tapi bukannya keren bro sekarang itu. Transportasi umum kan identik dengan amin, efisiensi. Kan semua amin, amin, amin. diefisiensikan. Ya, Pemerintah aja efisiensi. Sekarang kita semua a dollar save is a dollar earn. Sistem keuangan yang Yono nih, you only need one. Itu kan juga ya jadi tren ke sekarang frugal, living ya, frugal. ya, ya. Ini jadi keren gitu. Waktu ya kalau saya memang always been frugal dari dididik semasa kecil juga seperti itu. Tapi transportasi umum ini kan selain daripada juga efisiensi dari biaya kan juga lebih berpihak kepada environmental sustainability, benar nggak sih? Sangat-sangat. Jadi ya kalau kita bicara transportasi publik, yang jelas tadi dari sisi finansial, saya merasakan kita udah bisa melakukan penghematan. Yang kedua, jujur secara mental, kita tinggal di pinggiran Jakarta tapi commute ataupun beraktivitasnya banyak di ibu kota Jakarta. Ya yang memang kita harus akui saat ini 2025 masih dikenal sebagai kota yang macet ya. Ya tapi ya udah kita syukur kita jalanin. Nah, dengan mengkombinasikan dengan transportasi publik, saya terus terang merasa berkurang banget tuh tingkat stres yang biasanya berangkat dari rumah 1 jam 45 menit dari Bintaro ke Sudirman, pulang juga kalau after office hour kurang lebih hampir 2 jam. Belum kadang kalau meeting ke satu tempat 1 jam, balik lagi ke kantor 1 jam, di sana 1 jam. Jadi bisa 6-7 jam hanya habis di jalan. Nah, tapi dengan itu kita waktunya di perjalanan jauh lebih bisa berkurang. Yang ketiga, ya kita sehat secara fisik juga, Bro. Kita Jalan, banyak jalan, berdiri. naik turun tangga. Saya suka, memang kadang-kadang ya bikin konten, saya suka ambil gitu dengan kamera. Saya sengaja nggak ambil escalator, saya sengaja nggak ambil elevator. Saya benar-benar ambil tangga manual gitu. Sehat Bahkan loh. saya langkahnya dua-dua, dibilang, kok kayak dia nyantai aja langkah dua-dua ya. Iya sih kakinya jenjang, jadi rame itu media sosial. Nah, karena resisten kan, jadi artinya kita bisa bakal kalori bisa lebih banyak. Manfaat. Yang terakhir tadi yang Bro bilang, kita juga bisa support our environment. Jadi sehat juga secara lingkungan. Ya mungkin kan teman-teman bilang gembar-gembor ini itu, aku cinta Indonesia, aku bangga Indonesia. Saya pikir ya kalau kita mau memang berkontribusi buat bangsa kita yang katanya memang kita cintai, kita lahir, kita kerja di sini, mungkin nanti kita insya Allah juga berpulangnya di sini, nggak harus nunggu kesempatan untuk jadi wakil rakyat, nggak harus nunggu kesempatan jadi pejabat, nggak harus nunggu misalnya jadi seperti bro kita yang si Untung itu terus sekarang menjadi Bro Rosan. pegang amanah besar di Danantara gitu. Siapapun di antara kita, tua muda pria wanita, artis, pejabat publik ya termasuk seorang entrepreneur, pelaku UMKM, kita bisa kontribusi salah satunya dengan tadi. Jadi kita gunakan transportasi publik ya, atau kita pakai yang kayak Bro suka selalu campaign gunakan produk-produk dalam negeri kita. Itu kan satu hal yang baik. Artinya ketimbang kita lebih banyak suka komplain, lebih banyak suka mengeluh gitu, atau menebarkan fear, negatif-negatif thoughts gitu kepada masyarakat, saya pikir ya kenapa nggak kita lakukan apa yang kita bisa gitu loh. Sepakat. Ya hopefully nanti kalau bisa kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, ya nanti harapannya ya Indonesia yang lebih baik. Itu sih Bro. Keren. Ramadan itu mengajarkan kita tentang salah satunya tentang keikhlasan, dan puasa itu ya memang melatih menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, makna ikhlas buat Bro Adrian tuh seperti apa? Ya ikhlas memang dimensinya bisa banyak ya, tapi yang benar-benar saya alamin dan rasakan belajar ikhlas itu adalah benar-benar berserah diri akan ketentuan dari Allah, Bro. Baik atau buruk. Ya, karena ya kayak kita manusia.
Segala yang baik kita anggap buruk, segala yang buruk ya ternyata bisa memberikan kebaikan yang menurut kita enggak. Tapi kan Allah ini yang Maha Tahu. Mungkin Bro pernah ya sorry ya mungkin sedikit agak flashback ya, pernah mendengar atau mungkin pernah nonton di salah satu YouTube bahwa saya pun juga pernah mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupan saya, di mana saya pernah kehilangan harta benda gitu ya, sampai buat saya itu adalah nilai yang fantastis besarnya. Yang 600 juta itu bro loh, Iya bro, kemalingan itu. itu udah lama sih, cuma belakangan ini entah kenapa kok viral lagi, saya bingung. Padahal kejadiannya sudah 13 tahun lalu bro, 12,5 tahun lalu persisnya, tanggal 6 Desember 2012, itu tanggal saya nggak pernah lupain, selain 6 29 Desember Oktober. 2012. Ya, itu saya pernah kehilangan harta benda, rumah saya kerampokan, jadi ya rumah saya terkuras habis, kecuali mungkin mobil yang pada saat itu nggak bisa dibawa. Ya bukan karena ada orang yang masuk, tapi pada saat orang yang kita amanahkan, kemudian dihipnotis, digendam, disirep istilahnya, dengan tangan dia dikeluarkanlah semua harta benda saya. Dulu saya masih punya ada uang dolar, cash. Saya ingat sekitar 15.800. Ya bodohnya saya waktu itu taruh di rumah karena kan ya cuman selembar, berapa sih kalau saya dulu dapat honor atau apa, saya suka tukerin ke dolar, taruh aja di rumah gitu. Saya dulu nggak punya USD account gitu. Jadi taruhnya di rumah. Karena dengan harapan sebelum umur 40 pengen bisa naik haji. Ya dulu kan kalau naik haji ONH-nya plus tuh kurang lebih sekitar 9.000 US dollar. Jadi kalau berdua dengan Desi itu saya pikir 18.000, udah nabung-nabung tuh waktu itu. Tapi ya ternyata akhirnya Udah diambil. lumayan deket itu. Udah deket 600 bro. juta. Diambil. Ya pada saat itu ya jujur ya sempat merasa downnya merasa karena kenapa hal ini bisa sampai terjadi. Rasanya saya nggak punya musuh sama siapapun, rasanya saya nggak ada zolim sama tetangga gitu, rasanya gitu. Ada rasa seperti nggak terima pada saat awalnya gitu. Dan alhamdulillah tempat tinggal kan dekat dengan MRBJ ya, Masjid Raya Bintaro Jaya. Berapa kali Bro Sandi juga Masjid kita sempat tuh. sana ya, dengan bank infaknya, Masya Allah. Di situ kayak mendapatkan banyak sekali pencerahan gitu, bahwa ya setiap kita memang diberikan kehidupan, kita pasti akan melewati yang namanya ujian. Hanya kadarnya aja yang berbeda-beda. Ada yang diujinya dari harta, ada yang diujinya mungkin dari keluarga, ada yang diujinya dari bisnisnya, ada yang diuji dari pasangan hidupnya. Tapi yakin bahwa hanya orang-orang pilihan aja yang memang hidupnya akan penuh dengan ujian. Coba aja kalau kita baca kisah-kisah terdahulu ya, Rasulullah, para nabi, ya itu hidupnya penuh ujian. Ya kalau kita hanya pernah diuji dari urusan harta, yang kita tahu mungkin kalau kita fight, berjuang lagi dengan ikhtiar, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, mungkin bisa balik atau bahkan bisa dilipat gandakan. Itu kita belum apa-apanya. Dan itu yang membuat saya waktu itu akhirnya kuat. Ya bukan jadi malah stres. Waktu itu akhirnya saya gunakan untuk lebih mendekat ke Islam. Saya mulai belajar lagi tentang Islam itu apa, ibaratnya kayak meriset kembali, buka Al-Quran, nggak paham, mulai belajar artinya, kok jadi semakin senang, mulai lagi belajar untuk tafsirnya, mulai belajar nggak cuman Al-Quran, tapi kemudian juga pengen mendengarkan hadis-hadis, dan alhamdulillahnya memang di MRBJ itu satu hari ada 2 kajian bro, Ya. jadi itu masjid yang Masya Allah ya, satu Meriah bulan terus. itu ada 66 kajian, dan kita punya YouTube-nya juga gitu kan. Ya, Dan sekarang ada udah studio di iya bawah, pernah podcast kan. di bawah. Jadi saya pikir ini satu apa ya, kayak anugerah dari Allah tuh. Kamu tuh sebenarnya udah ada dalam lingkungan yang baik, positif. Ya tinggal kamu manfaatkan. Nah disitulah beberapa bulan, ya karena dalam keadaan gundah gulana, dekatnya untung dengan masjid, akhirnya menghidupkan tuh bro, kayak sholat malam, sholat tahajud gitu ya. Oh, ini malah jadi titik balik ya. Titik balik tuh, alhamdulillah. Yang dulu nggak pernah menghidupkan sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya sholat duha gitu ya. Jujur ya mungkin karena ya itulah pengabaian ya. Mungkin saya dulu sombong ya, karena merasa bahwa apa-apa yang kita dapatkan itu karena
Ya karena diri kita, karena profesi kita, karena penampilan kita, kita siapa gitu. Eee, Justru malah ujian ini sekarang saya malah merasa bersyukur gitu loh. Setidaknya, di usia waktu itu belum genap 40, Allah berikan ini. Kalau dulu merasanya ini adalah azab, seperti kayak hukuman, Allah tuh benci, tapi ternyata nggak demikian. Allah tuh Maha Justru Pemurah, sayang ya. Allah sayang. Justru diberikan ujian ini adalah tadi untuk mengangkat derajat kita, untuk kita Masya tahu Allah. apa sih yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan sebenarnya. Sampai ketemu tuh Bro, ada sebuah hadis, maaf bukan menggurui ini ya teman-teman ya, tapi hanya berbagi aja. Jadi itu ada hadis riwayat Tirmizi di mana memang dikatakan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali nanti dia akan ditanya. Ada 4 pertanyaan teman-teman muslim di sini ya yang akan ditanyakan ke kita. Pertama adalah umur kita. Itu dihabiskan buat apa aja, Bro. Yang kedua, ilmu. Kalau teman-teman punya banyak pengetahuan, ya diamalkan atau enggak. Tapi yang ketiga ini, ternyata ada 2 pertanyaan, yaitu adalah mengenai harta, Bro. Harta Dari mana kita dapatkan yang digunakan dan untuk digunakan atau apa? dibelanjakan kemana? Baru yang terakhir badan kita, capeknya kita berangkat mungkin pagi, pulang larut malam. Ya, dilakukan untuk apa? Semoga bukan untuk hal-hal yang ke arah kemaksiatan kan seperti itu. Jadi karena urusan harta ini kok sepertinya ada hal yang sangat ditekankan dan khusus, disitulah saya langsung berubah. Berarti kita itu nggak boleh hanya sekedar bekerja mengatasnamakan, kan cari nafkah, kan untuk istri, untuk anak. Lalu kemudian kita nggak memperhatikan kehalalannya, kita nggak memperhatikan juga mungkin aspek prioritas atau tidak. Kan sekarang banyak, yang penting gue punya, perkara bisa bayar atau enggak, ya lihat nantilah. Atau, kan gue tiap tanggal 25 kan gue gajian, atau bentar lagi kan gue bonus. Jadi kita suka memikirkan segala sesuatu yang, ya mohon maaf, maksudnya artinya very short period aja, Short term thinking. short term thinking, padahal semua di antara kita, ya kita akan akan menua. Ya pada saat menua umumnya kita akan kurang produktif, kita akan lebih banyak mendistribusikan pada saat ya nanti pada saat kita sudah mulai menua itu saya bilang kan, tingkat kesehatan umumnya juga menurun. Makanya saya ikhtiar bukan apa-apa. Bro Sandi salah satu inspirasi saya dari dulu hobi olahraga, hobi lari baik di treadmill maupun juga di outdoor gitu. Itu kan hal yang bagus. Nggak kelihatan kan 60-nya gitu. Ya karena belum 60. Jadi nggak kelihatan. Jab. Jeder. Gue lagi terkesima tiba-tiba. Emang belum 60 Emang kali, belum Cip. 60. Iyalah. Nah, tapi itu adalah bagian dari ikhtiar saya pikir. Nah, itu yang juga saya sangat perhatikan ikhtiar untuk memperbaiki apa-apa yang kurang dari saya dulu, apa-apa yang masih salah, ya saya coba benahin. Itu yang buat saya jadi optimistis gitu, Bro. Karena saya tahu ya kita dulu sekolah seperti apa, jalan kehidupan seperti apa, pernah nakal, bandel. Tapi kemudian Islam itu Masya Allah ya memberikan saya sebuah optimisme bahwa Allah itu nggak melihat kita yang dulu seperti apa. Allah melihat kita saat ini dan nanti kita akan berpulang seperti apa. Nah kalau kita bicara mengenai, ya kan orang bilang ya kan takdir di tangan Allah, betul. Tapi bukan berarti itu nggak bisa diubah. Jadi selalu ada ruang besar di muka bumi ini yang Allah berikan kepada kita adalah ruang untuk berproses menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dulu saya pikir lebih baik dari siapa? Lebih baik dari orang lain. Dia punya ini, gue harus lebih bisa dong. Oh, pada saat itu akhirnya apa? Saya capek sendiri, Bro. Karena ternyata selalu akan ada orang yang lebih lagi daripada saya gitu. Tapi pada saat akhirnya saya orientasinya saya sedikit lebih kecilkan, enggak, gue harus lebih baik dari diri gue yang kemarin gitu. Pokoknya setiap hari kita ada sedikit perbaikan, kita harus bersyukur, harus kita appreciate juga. Ya tadi saya bilang, dulu mungkin sholatnya belang bonteng, sekarang diperhatikan. Sekarang nggak nikmat kalau sholat cuma 5 waktu aja. Kok kenikmatannya pengen menghidupkan sholat yang sunnah-sunnah seperti itu. Oh,
Katanya kalau Rasulullah ya kan sunnahnya banyak, iya kita bukan Rasulullah, mungkin 10% aja yang kita bisa lakukan itu Masya Allah. Ya ada yang dari penampilannya kepengen dimiripkan dengan Rasulullah, ada yang mungkin dari akhlaknya, ya kan. Saya pikir itu silahkan, ada yang kepengen celananya yang sedikit ngatung, ada yang pengen dengan janggut, ada yang mungkin dengan kesantunannya, ada yang dengan kesederhanaannya, ada yang dengan caranya mengasihi. Saya pikir tuh banyak banget. Jadi silahkan aja berperan sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan kita masing-masing. Jadi itu yang membuat saya jadi semakin cinta gitu loh dengan Islam, bahwa Islam itu nggak memberatkan, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya sekedar buat orang-orang Islam saja. Makanya saya tetap baik dengan teman-teman saya. Bro lihat kan saya bisa bekerja di bidang investment, saya bekerja dengan perusahaan multinasional, saya bekerja dengan teman-teman bahkan dari yang non muslim sekalipun ya. Tapi saya tetap berusaha memposisikan diri saya sebagai seorang muslim yang tahu mana hak dan kewajiban tanpa merendahkan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Kembali lagi kita doakan semoga teman-teman yang mungkin belum paham kita berikan kesempatan untuk lebih mengenal Islam tentunya dengan cara-cara yang baik. Nah, mungkin kita di sini juga banyak PR adalah bagaimana cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya sehingga seringkali mungkin ada yang salah kaprah gitu loh terhadap kebaikan-kebaikan Islam itu sih, Bro. Keren banget. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita close sesi ini. Kan Bro tadi cerita juga bahwa hidup ini sementara, tapi sementara ini kan butuh uang, Chief. Dan Bro udah berhijrah, semua aset-asetnya udah masuk ke dalam kaidah ekonomi syariah. Insya Allah. Dan sekarang masih bertugas dan masih berkarir di bidang investasi. Jadi kalau dilihat ini pandangan Bro terhadap uang dan juga investasi ini seperti apa? Ya, bagi saya uang itu tetap bagaimanapun adalah objek ya, Bro. Jadi banyak yang salah kaprah bahwa uang itu bukanlah segalanya, atau bahkan uang itu sumber masalah, uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Kalau saya tanya lebih bahagia punya uang atau nggak punya uang sih? Ya lebih bahagia punya uang lah gitu. Uang sumber masalah, justru banyak masalah bisa selesai kalau ada uang kan gitu. Iya kan. Jadi artinya kita harus punya mindset yang tepat gitu. Tapi saya sadar bahwa setiap di antara kita perlu kok melek secara keuangan, melek secara finansial, dan mudah-mudahan melek secara investasi. Karena kalau enggak, kita yang akan diperbudak oleh uang. Makanya tadi orang menghalalkan segala cara untuk gimana caranya gue bisa dapat uang yang lebih banyak, perkara halal, haram, gue nggak perhatikan. Kalau perlu gue sampai sikut sana sikut sini, ya kan, dia lakukan. Tapi kalau kita tahu esensinya dan juga mampu untuk mengontrol mungkin lifestyle kita ya, untuk hidup ya kita lebih wajar. Bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita mohon maaf miskin, bukan berarti artinya kita nggak boleh beli barang-barang yang mewah sekalipun gitu. Itu bukan konsep yang saya jalankan, bukan konsep Islam juga, nggak seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan Islam, Islam itu justru malah menyukai keindahan. Islam itu menyukai orang-orang yang bisa kaya. Kenapa? Kalau kita kaya, insya Allah kita bisa berdaya, kita bisa bantu banyak orang, ya kan. Nah, kalau kayak saya jadikan uang itu memang sebagai alat tadi untuk saya bisa memberdayakan mungkin kehidupan orang lain. Kalau kayak sekarang, tadi Bro mention mengenai masalah keuangan terkait dengan syariah, itu Masya Allah ya, memang Islam itu semua udah mengatur segalanya, dan apa yang disampaikan baik di Al-Quran maupun dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis itu relevan banget sampai ke zaman sekarang. Bagaimana artinya ya, kita di Islam itu harus adil, Islam itu harus transparan, di Islam itu memang harus profesional. Nah begitu juga itu saya terapkan dalam pekerjaan. Bagaimana misalnya menjadi fund manager gitu, harus transparan. Makanya saya bekerja, kita publish apa-apa sih yang kita belikan untuk investor kita, saham-sahamnya itu apa aja, ya kan, komposisinya berapa. Udah bagian kita sebagai pengelola ya udah manajemen fee aja, ya kan, seperti itu. Semuanya dipaparkan dengan baik dan secara lugas. Nah terkait dengan syariah, memang
instrumen-instrumen di Indonesia mungkin relatif masih terbatas, tapi bukan berarti nggak ada. Kayak contoh kalau di pasar modal, bidang yang mungkin saya tekuni selama belasan tahun terakhir ini, seperti Bro tahu, kita kan punya produk-produk kayak money market, kita punya ada namanya sukuk ya, kita ada namanya saham. Ya, saham itu banyak, bahkan lebih dari setengahnya, lebih dari 938 saham yang bisa kita beli di pasar modal Indonesia itu masuk dalam kategori syariah. Ya, dan mungkin banyak yang belum terlalu paham sehingga terjadi perdebatan pro dan kontra. Tapi untuk mudahnya, kita ini kan ada yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. So, artinya teman-teman mungkin bisa berpegang pada fatwa tersebut, apalagi kita-kita yang mungkin punya keterbatasan dalam hal ilmu agama, supaya teman-teman tidak skeptis dengan uang, teman-teman tidak skeptis dengan investasi. Insya Allah nanti mungkin lain kesempatan kita bisa bertukar Kita pikiran dalamin ya. lagi lebih dalam seperti itu. Mohon doain ya Bro Sandi Insya Allah. supaya bisa istiqomah. Amin. Bro Sandi ini banyak memberikan inspirasi buat kita-kita yang muda-muda dan pasti teman-teman semua ya bagaimana menjadi seorang sosok pemuda muslim yang ya berkarir, kemudian punya usaha, tapi nggak mengesampingkan aspek-aspek keislaman, ya tahu mana yang menjadi kewajiban dan juga menghidupkan yang sunnah-sunnah sebagai bekal tambahan amalan kita semua kelak sebelum saatnya nanti kita akan berpulang ya Bro. Amin. Kita doakan Bro Adrian dalam segala kegiatannya Allah berikan kelancaran. Amin. Dan saham-saham kembali menghijau. Itu doa kita semua ya. Kita berenang di lautan merah ini sekarang. Oh ya, hari ini saya juga nggak lupa ingin berbagi info terkait challenge seru dan bermakna yang bisa teman-teman ikuti dari rumah, yaitu program Find Your Pahala Challenge dari Muslim First. Cukup lakukan ibadah harian seperti sholat, baca Al-Quran, zikir, dan lainnya. Lalu catat semua progres ibadah kamu di aplikasi Muslim First. Dapatkan poin dari setiap ibadah yang kalian lakukan. Dan teman-teman akan punya kesempatan untuk pergi umroh maupun haji bareng Muslim First. Masya Allah, ini keren banget. Ini bisa jadi motivasi sekaligus juga pengingat untuk kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini ya Chief. Betul, Bro Adrian. Betul-betul banget. Jadi makin sering beribadah, makin besar juga peluang untuk teman-teman bisa pergi ke Tanah Suci. Program ini berlangsung selama bulan suci Ramadan, jadi waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah dan dapatkan pahala yang lebih. Yuk download aplikasi Muslim First, daftar dan mulai catat ibadah di aplikasinya. Ayo kita semua mulai berlomba-lomba cari pahala untuk raih berkah dan melimpahkan semangat kita saat kita menjalani bulan suci Ramadan. Amin, amin, rabbal alamin. Demikian, saya telah menghabiskan waktu tanpa terasa, cepat sekali. Dengan Bro Adrian saya banyak mendapat sebuah inspirasi dan mudah-mudahan kalian juga teman-teman semua terinspirasi perjalanan hidupnya, bagaimana juga ikhlasnya dan visi ke depan untuk ekonomi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bro udah ngundang Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.